Yang kita baru cek ini satu orang itu bukan cuma barang yang diambil Kak, uang juga. Customer belanja dia tidak kasih struknya. Totalnya berapaan tuh? Kurang lebih yang kita catat dengan barang semuanya satu orang 6 juta. Jadi kita perbaiki lagi sistem yang tadinya kita tidak cek body sampai di dalam-dalam, sekarang sudah dicek sampai dalam. Karena mereka Kak yang kemarin itu mereka lapis baju di dalam. Oh, caranya begitu? Mereka lapis. Lapis jadi nggak ketahuan ada berapa baju yang orang ambil ya? Oke. Biar dalaman-dalaman semua diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zakia Ramayani alias Kia Palu. Hari ini Kia akhirnya kedatangan narasumber lagi. Kalau sebelumnya cuma monolog doang ya. Kalau hari ini datang, Masya Allah, wanita cantik yang insya Allah nanti akan menginspirasi kita semua ya. Langsung saja, inilah dia owner dari IBL Shop, ada Kak Siti Fatimah. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lagi batuk-batuk. Iya, dia lagi batuk-batuk tapi senang ya masih mau berkesempatan untuk ngobrol banyak hari ini ya. Nanti kita akan bicara mungkin paling banyak tentang IBL. Ya, orang pasti tahu kalau Kak Fatimah itu pasti ya ingatnya IBL gitu. Dan pertanyaan pertama yang pasti terlintas, mungkin teman-teman juga nanya nih, kenapa namanya IBL? Nah, apa tuh IBL dan kenapa namanya IBL? Ya, jadi awal mulanya itu IBL berasal dari nama jualanku yang pertama, Bedalotong. Oh, Bedalotong. Iya, Ima Bedalotong. Oke, tahun berapa tuh? 2016 Kak. Oke, awalnya dari itu ya. Iya. Oke, terus? Nah, setelah itu lambat laun saya berpikir lagi untuk jualan apa lagi bagus, tidak mungkin saya cuma jualan ini. Nah, saat itu juga saya cuma mampu punya model sekian ratusan ribu. Pas lagi boomingnya masker kain, disitulah saya coba jualan masker kain juga, dan alhamdulillah di situ boomingnya. Lagi orang bilang lagi naik-naiknya. Oke, betul. Ya. Itu tahun berapa ya masker kainnya? 2017. Ya. Oke. Habis itu dari Bedalotong, masker kain, terus kenapa tiba-tiba jualin jadi banyak nih? Ya, dari model yang saya putar-putar, bisa upgrade jualan lagi, tambah ke jilbab, dan lain-lain, sampai sekarang seperti IBL yang sekarang. Oke, IBL itu maknanya apa ya? Kalau boleh tahu. IBL itu namaku Kak. Ima Bedalotong. Masih ada sampai sekarang. Bedalotongnya masih ada berarti ada juga, ya. Itu sudah jadi kayak apa ya, nama panggung kamu ya. Iya. IBL. Oke, dan itu karena namanya sangat jadi sejarah, akhirnya jadi sebuah brand. Iya, betul IBL. Oke. Dan akhirnya IBL pertama kali, kan kita tahu ya IBL ada dua tempat nih. Yang pertama kali di Tombolotutu. Oke, kenapa memilihnya di Tombolotutu waktu itu? Dulu awalnya sebenarnya bukan di Tombolotutu. Oke. Awal saya jualan itu cuma di rumah kecil, rumah papan yang saya kontrak. Awalnya dari situ Kak, di Tombolotutu atas. Nah, alhamdulillah dari semua modal yang saya putar bisa kontrak ruko, pindah ke Lagarutu. Kemudian pada saat selesai COVID, nah itu kan kita bangkit lagi, berusaha bangkit lagi, jadi kita pindah ke Tombolotutu, yang tempat yang sekarang. Oh, berarti dulunya di Lagarutu. Iya, Lagarutu ke Tombolotutu, dari awal 1 ruko, alhamdulillah sekarang jadi 3 ruko. 3 ruko, Masya Allah. Mana semua tuh ya, IBL yang satu Tombolotutu, terus yang kedua di Gusti Ngurah Rai. Nah ini apa ya, kenapa dari tadi kan memang dari awalnya Bedalotong, terus masker, akhirnya jilbab, lama-lama jadi ini. Kenapa? Ini yang kita tahu ya, IBL itu adalah bedanya dengan toko-toko fashion pada umumnya, bukan cuma jualan fashion doang, bukan cuma pakaian, tapi ada pernak-pernik yang lain gitu, seperti tas, ada sepatu juga, bahkan pria pun juga ada, anak-anak juga ada. Kenapa tuh sampai mikir kayaknya nambah lagi nih tas, nambah lagi ini? Itu mulai kapan tuh terinspirasinya harus kayaknya nggak cuman pakaian deh, harus ada dengan penampilannya? Dari permintaan customer. Oke, itu Langkah bagusnya jualan ini. Biasa orang tanya, Kak, tidak jualan baju anak, tidak jualan baju cowok, jadi ya saya ambillah
ide-ide dari customer untuk saya isi di toko. Oke, berarti itu permintaan dari memang customernya langsung IBL. Jadi maunya sekali kita belanja tidak usah kemana-mana lagi kan, di sini saja. Jadi sudah dapat bajunya, tasnya, sepatunya, bahkan baju cowoknya ada dengan anak-anaknya. Oke. Nah ini yang orang juga pengen tahu, bagaimana sih pasti pasang surutnya, apalagi di zaman COVID waktu itu kan. Benar. Itu titik terendah kamu ketika di bisnis IBL ini, dari bedah lotong sampai sekarang, apa yang paling titik terendah itu kapan tuh? Yang kayak aduh susah banget hidup aku ya Allah gitu. Itu pada saat awal merintis Kak. Oke. Di situ posisi saya sendiri yang kerja semuanya, mulai dari jaga anak, saya kan seorang ibu, anak pertama. Itu anak baru satu di situ anak. Jaga anak sambil urus jualan, jadi admin, bongkar barang, semuanya saya. Karena suamiku pada saat itu masih kerja di tempat lain. Dia masih kerja di tempat lain, dan ini keinginanmu sendiri ya? Iya, keinginanku sendiri. Itu yang paling berat, itu berapa lama tuh ngerjain semuanya sendiri sampai dapat karyawan? Aku harus cari karyawan nih. Itu kurang lebih 1 tahunan. Lama juga Kak. Usia berapa tuh anakmu? Anakku masih sekitar 3 bulanan. Oh my god, dia masih baru brojol. Iya, baru brojol. Langsung itu aku bayangin aja tuh kayak nggak mampu deh aku, ya Allah. Anakku 6 tahun aja aku mikir, ya Allah, ini 3 bulan ya Allah. 3 bulan. Anak pertama lagi. Iya. Itu baru belajar jadi ibu. Iya, baru belajar jadi ibu. Belajar bisnis juga. Iya. Oke, itu yang paling berat. Iya. Oke, kalau suami sendiri gimana tuh? Kenapa akhirnya dia mau memutuskan untuk aku mendukung usahamu si IBL ini? Iya. Awal-awal kan suamiku masih kerja di leasing. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ada suatu masa dia minta resign kerja. Oke. Nah, jadi saya juga bukan saya tidak kasih, malah saya bersyukur, alhamdulillah ada yang bantu saya. Jadi saya bilang, oke, tidak apa-apa, kita ikhtiar, sama-sama kita kembangkan ini usaha. Oke, itu kapan tuh pas suami? Apakah sudah ada toko? Baru dia berhenti? Belum punya toko Kak, kita masih berkontrak. Masih kontrak, masih lagar masih di Tombolotutu belakang masjid. Oke, masih di rumah pertama. Dan dia betapa suami ya tiba-tiba dia resign, padahal kan usaha belum mateng ya. Iya, belum mateng. Terus, saat itu apa yang alasannya kenapa dia mau resign gitu? Misalnya, saya mau fokus bantu kamu jualan, atau memang saya sudah capek untuk kerja di kantor gitu? Kayaknya mungkin dia punya masalah juga di kantor. Kan dia sebagai debt collector, mungkin dia sudah tidak mampu. Betul dan sih. Dia lihat juga saya bagaimana sibuk. Alhamdulillah usaha ya bisa dibilang lancar-lancar meskipun tidak seberapa. Nah, mulai dari situlah Kak. Jadi momennya pas banget ya. Iya. Jadi istilahnya kayaknya kalau suami juga nggak bantu nggak akan sebesar ini kayaknya IBL-nya ya. Jadi ini suami menjadi peran utama yang sangat mendukung kamu ya. Berarti orang yang paling terpenting di IBL ini kalau bisa sebut 3 orang, berarti yang orang paling pertama adalah suami. Kalau 2 orang lainnya kira-kira orang tua, keluarga. Mereka support. Reseller. Reseller. Iya. Reseller setia IBL yang dari awal masih beli dari bedah lotong. Iya, dari bedah lotong, jilbab, masker kain, itu Kak sangat-sangat membantu. Masih ingat tuh nama-nama customer? Masih. Diingat ada beberapa banget yang saya ingat. Betul. Berarti memang karena namanya penjual, karena customer percaya ke kita jadi semangat untuk jualan kan, betul. Benar. Satu, sebagai perempuan yang mau bangun bisnis, apalagi sudah menikah, memang nomor 1 adalah izin suami sih. Kalau suami nggak dukung, otomatis akan susah ya kemana-mananya. Terus juga anak-anak bisa mengerti juga mau walaupun memang anak-anak namanya masih kecil, tantangannya besar. Sekarang udah berapa anaknya? Sudah 3. Masya Allah, luar biasa, ramai rumahnya ya. 3 anak, tapi insya Allah anak-anaknya tuh mengerti karena bapak ibunya lagi usaha ya. Mereka bisa lihat langsung, mama papa saya ini kerja nih gitu, dan keluarga semua mendukung. Alhamdulillah mendukung. Ini aku pengen tahu, selain tadi kan paling jatuh-jatuhnya tuh paling sulitnya, pernah nggak ada momen ini, kayaknya walaupun netizen udah tahu ya, berita paling nyakitin selama membangun usaha IBL gitu ya? Yang paling nyakitin itu ya ditipu karyawan. Itu masih fresh banget kayaknya diingatan netizen ya. Sekali. Jadi selama dari 2016 ya, 2017. Iya Kak. Sampai sekarang baru kali ini momennya kamu merasakan
pengkhianatan dari tim? Sebelumnya sudah pernah. Oke, itu tahun berapa tuh awalnya? Sekitar tahun 2020 kalau nggak salah Kak. Sesudah Covid. Sesudah Covid ya? Iya. Oke, itu udah pernah? Sudah pernah. Tapi tidak seperti ini? Iya, tidak separah ini. Itu pun yang ketahuan cuma satu orang. Saya tidak tahu belakang-belakangnya entah ada atau tidak. Saya tidak tahu juga. Itu 2020 iya, ya? 2020. Oke. Dan akhirnya momennya ini, sebelum kasus ini apakah kamu punya firasat, kayaknya aku punya firasat nggak enak nih gitu, karena lumayan ketahuannya baru istilahnya lama ya, lama mereka melakukan itu ya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu, udah simak juga kalau memang Kak Fatima ini dikhianati oleh timnya, dan itu bukan cuma satu orang, ada berapa? Kurang lebih 11 orang. 11 orang. Puluhan orang. Kamu jahat ya, kamu 11 orang gitu ya. Nah, dan ini mereka udah berkomplotan udah berapa lama nih kira-kira mereka melakukan tindakan ini? Itu yang ketahuan Kak, hanya yang kita dapat dari rekaman CCTV saja. Selebihnya kita tidak tahu, dan kita tidak, setelah kita telusuri mereka juga tidak mau mengaku. Tapi yang kita dapat itu dari per bulan Agustus itu pada saat saya umroh ketahuan. Pas umroh ketahuan di bulan Agustus. Berarti ini masih sementara proses juga ya? Iya, lagi proses. Insya Allah semuanya lancar, dan semoga orang melakukan kesalahan itu mendapatkan balasan yang setimpal ya. Amin. Dan insya Allah kerugian-kerugian itu akan diganti Allah berkali-kali lipat. Amin. Jadi tunggu ceritanya, kamu waktu umroh ada firasat aneh nggak, kayak ada sesuatu nggak nih, atau memang kamu rasa ada aneh nggak sih di usaha kamu? Sebenarnya ada kayak mengganjal begitu Kak. Jadi waktu di Mekah, ini karyawanku mau infokan ke saya tapi tidak jadi. Tapi ketika saya sudah di Madinah, selesai saya berdoa di Raudah, disitulah diinfokan Kak, ada yang saya mau bilang. Karyawan infokan ke saya, jadi saya bilang apa, jangan ditunda-tunda, kalau ada yang mau disampaikan silakan sampaikan, tidak usah tunggu saya pulang. Diinfokan lah. Jadi setelah ditelusuri ternyata benar, ketahuan semuanya. Berarti satu orang ini yang sudah merasa ada aneh nih dari teman-teman yang lain, dan dia berinisiatif untuk langsung hubungi. Dan setelah itu dia cek semua CCTV. Jadi dia yang pertama curiga nih. Dan kamu tanya dia curiganya udah berapa lama nih? Katanya sudah lama, cuma dia tidak berani dan tidak ada bukti juga. Oh begitu. Jadi ketika ada bukti dia berani akhirnya info. Dia masih cari-cari bukti, karena kita tidak bisa juga menuduh tanpa bukti. Betul juga sih, bener. Tapi kamu bersyukur ada satu karyawan kamu yang luar biasa membantu juga ya. Alhamdulillah banyak orang-orang baik juga Kak. Bener sih, dari yang 11 orang itu ada banyak orang yang baik yang memang membantu untuk mengeluarkan si 11 orang pengkhianat ini ya. Itu perasaan kamu ketika dapat kabar itu gimana tuh waktu di sana? Iya, jelas sedih Kak. Sedih, kayak ya ampun tega sekali sampai menangis juga. Pasti sih. Iya, pokoknya kayak rasa padahal saya sudah baik, kurang apa lagi, kalau memang tidak cocok sama gaji silahkan resign kan, atau bilang ke saya, Kak minta maaf saya tidak cocok dengan ini dan bla bla bla. Kalau memang ada yang tidak nyaman, tidak disukai, memang harusnya bilang dulu ya. Itu karyawan ada yang dari 11 orang, ada yang lama nggak kerja sama kamu? Ada Kak, yang sudah 3 tahun. Malahan dia sudah saya kasih list buat dapat reward untuk keluar kota. Masya Allah, sudah dapat jatah sebenarnya ya. Tapi baru ketahuan tuh. Syukur juga sudah ketahuan. Jadi tidak repot-repot lagi, makasih dia reward. Ya Allah, 3 tahun tuh lama banget ya. Dia udah lama banget sama kamu dan masih apa ya, nggak tahu ya, memang namanya manusia, kita nggak tahu hatinya ya. Tapi yang paling sedih pasti yang 3 tahun itu dong ya. 3 tahun, sudah mau 2 tahun. Wah 2 tahun juga 2 ada. 2 tahun itu dia jadi kasir. Dia jadi kasir. Aduh, pasti itu perasaanmu selama 2 tahun itu kamu ngapain aja? Pasti bukan cuma itu yang kamu ambil. Tapi laporan yang selama ini yang kamu terima selama 2-3 tahun ini tidak ada yang aneh kah waktu kamu ngeceknya atau gimana? Tidak ada yang aneh Kak, karena dia curinya barang itu keluar kerjasama dengan orang luar. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali, tidak masuk di sistem. Tidak terbaca di sistem ya. Tidak terbaca. Jadi sistemnya mereka tuh kayak gimana tuh kemarin? Siapa tahu mungkin teman-teman juga yang punya usaha bisa belajar dari kasus ini untuk menjaga jangan sampai ada oknum-oknum juga nih di usaha mereka kan. Jadi mereka caranya mereka itu yang satu kan jadi kasir. Terus ini
yang satunya pura-pura jadi customer. Oke. Jadi barang-barang semua diambil seakan seolah-olah jadi customer Oke, kan. sekarang lagi beli nih, Iya, lagi belanja. beli. Oke. Nah, dia bukalah, kan kita pakai alarm. Jadi dibuka alarm, tapi dia tidak input barangnya, langsung dia isi di kantong. Oh, tanpa di-input segala macam ya, langsung diisi di kantong gitu. Oke. Dan itu berlangsung, yang kamu tahu nih data-datanya berapa lama tuh mereka melakukan itu? Selama 1 bulan itu Kak. 1 bulan itu ya, bulan Agustus. Pasti sebelum-sebelumnya sudah pernah. Dan kerugian yang kamu hitung tuh taksirannya berapa saat itu? Yang kita baru cek ini 1 orang itu bukan cuma barang yang diambil Kak, uang juga. Uang di kasir? Uang di kasir. Oke. Jadi customer belanja dia tidak kasih struknya. Jadi hati-hati yang punya usaha. Oke. Oh, itu cara mereka ya, tidak kasih struknya. Iya, tidak kasih struk. Oke, jadi mereka bisa dia cancel Kak. Jadi bisa kan di cancel. Oh, bisa di cancel. Jadi struknya nggak keluar, sistem nggak kita baca. Ternyata dia ambil uangnya, barangnya udah nggak ada. Iya. Gitulah. Oh my god. 11 orang komplotan banget. Mereka ini udah tahu banget ya buat segitu rapinya ya. Satu jadi customer, satunya yang wah udah lihai banget ya. Lihai Kak. Waduh. Dan sekarang masih ada 11 itu siapa aja yang diproses nih? Walaupun kita nggak sebut namanya ya. Ada berapa orang yang akhirnya diproses ke Ada hukum? beberapa orang Kak. Oke. Itu yang memang lumayan banyak yang diambil. Oke, totalnya berapaan tuh? Kalau untuk uang saya juga tidak tahu Kak, ini cuma menurut pengakuannya. Oke. Kurang lebih yang kita catat dengan barang semuanya 1 orang 6 juta. 1 orang 6 juta. Iya. Oke. Jadi kalau 11 orang kurang 66 juta. Kurang tahu juga saya Kak. Yang jelas yang kita itu kan ada outfit yang mereka pakai itu tidak pernah ada orang bayar di toko. Oh, ada. Jadi teman-temannya selidiki semua outfit yang mereka pakai itu barang-barang kita, tapi dia tidak pernah beli di toko. Oke. Jadi dicatat semua kurang lebih 6 jutaan 1 orang. Oke, jadi kalau itu total 11 orang 66. Ini kayaknya itu yang hanya tertangkap CCTV dengan yang outfit mereka pakai. Oke, dan yang lain-lain kan belum ketahuan ya, belum ada. ketahuan. Oke, berarti bisa jadi lebih dari itu ya. Iya, Kak. Oke. Dan akhirnya nih sekarang apa yang kamu lakukan ketika ini udah kejadian, kamu udah lapor, dan apa perubahan yang kamu lakukan di IBL? Jadi kita perbaiki lagi sistem yang tadinya kita tidak cek body sampai di dalam-dalam, sekarang sudah dicek sampai dalam. Wow. Iya, karena mereka Kak yang kemarin itu mereka lapis baju di dalam. Oh, caranya mereka begitu? Mereka lapis. Lapis jadi nggak ketahuan ada berapa baju yang orang ambil ya? Oke. Biar dalaman-dalaman semua diambil. Ya Allah, kenapa padahal kan belanja di IBL itu nggak semahal itu ya? Iya Kak. Kan kamu juga digaji kan? Iya. Tapi segitunya cuma ya? dalaman saja tidak bisa dibeli. Ya Allah. Jadi akhirnya sekarang screening tiap hari dong? Iya. Harus cek semua baju, pulang juga keluar cek. Keluar masuk cek. Oke. Terus juga pembukuan berarti lebih detail lagi nih untuk ngecek semua stok barang. Iya, oke. Uang masuk tiap hari udah lebih detail lagi ya. Dan CCTV apakah ditambah? Iya, CCTV ditambah Kak. Oke, ditambah ya. Iya. Karena supaya kelihatan semua nih di mana mereka kalian nggak bisa bersembunyi. Jadi memang ya namanya pelajaran ya. Insya Allah nanti semua akan diganti sama Allah yang kerugiannya, dan sekarang IBL sudah berbenah lagi. Insya Allah akan ditemukan dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Dan orang-orang yang 11 orang itu semoga dapat hukuman yang setimpal, dan semoga juga teman-teman di rumah terhindar dari orang-orang seperti itu ya. Oke, untuk pengalaman ini apa kira-kira pesan buat teman-teman yang mungkin juga lagi merintis nih, pengen punya usaha fashion? Apa yang harus kamu kira-kira pesan dari kamu nih? Kan udah lama merintis sampai sekarang, apa pesan buat teman-teman yang baru merintis? Yang jelas jangan pernah menyerah. Oke. Terus apa ya? Kira-kira apa? Jangan menyerah. Terus kira-kira perjalanannya akan semakin panjang ya? Iya, perjalanan semakin panjang. Terus juga namanya usaha itu tidak ada yang gampang, apalagi di dunia fashion itu kurang lebih bikin pusing. Oke, nah ini yang di fashion khususnya apa aja yang bikin pusing di fashion? Yang kita harus sebagai pembisnis fashion, apa yang harus kita perhatikan dan yang paling buat ribet? Karena tiap hari kan gonta-ganti model, itu memang kita harus update tiap hari. Oke, harus update tiap hari karena fashion semakin sekarang cepat banget ya perputarannya. Oke, harus update. Terus bagaimana caranya
menentukan ini yang laku nih di Sulawesi, karena nggak semua tren itu akan nyampe di sini. Kira-kira kamu memfilternya bagaimana tuh? Kalau saya lebih ke requestan dari customer, Kak. Oh, ini juga satu ya. Kita harus betul-betul bagus dengan customer hubungannya ya. Jadi mereka yang memberikan insight. Oh, aku butuhnya ini nih. Aku sukanya yang ini. Oke. Jadi satu nih, jadi pelajaran juga membangun hubungan baik dengan customer. Dan kalau bisa ada ini nih, komunikasi dengan mereka, karena mereka yang akan beli kan. Iya, betul. Bener, jadi tahu target market untuk di Palu harus tanya orangnya langsung. Benar. Karena nggak semua fashion trend itu cocok dengan kita kan. Baju belum tentu baju tebal-tebal di Palu kepanasan kan. Oke, berarti tadi satu, jangan menyerah. Kalau teman-teman buat bisnis fashion harus up to date terus tren-tren yang terbaru. Terus yang ya kalau bisa menjalani dengan hubungan dengan customer harus baik. Jadi selalu update, tanya terus ke customer kebutuhannya apa. Oke, yang tadi kan karyawan ya. Pernah punya pengalaman dengan customer yang paling unik nggak? Banyak, Kak. Pasti ya, momen yang ini yang paling ribet banget nih, customer yang keinget sampai sekarang. Kira-kira ada, Kak, ada. Oke, ceritanya apa tuh? Komplainannya biasanya apa tuh? Supaya buat mereka tuh jaga-jaga juga. Oke, kita akan jaga-jaga, siapa tahu ada customer yang seperti itu. Kadang kan kalau belanja ke toko itu dia sendiri yang pilih. Nah, tiba-tiba dia lihat lagi model lain, dia mau tukar. Sudah beli berarti? Sudah beli, dia lihat model lain, dia mau tukar. Tapi kita kan sistemnya di toko tidak boleh tukar barang. Nah, disitulah marah-marah. Dia bilang, aduh bla bla bla. Tapi ada nggak info nggak boleh ada tukar barang di depan toko? Udah ada ya infonya. Berarti teman-teman kalau sebelum belanja teliti dulu ya. Teliti sebelum membeli ya guys. Selain itu ada nggak yang komplain kalau bajunya apa yang paling unik deh? Selain tadi yang mau tukar barang, bajunya rusak atau ini kesempitan atau apa gitu? Yang paling unik? Ada, Kak. Ada ya. Bajunya kemarin itu dia mau wisuda kan, padahal dia sendiri yang datang ke toko, dia sendiri yang fitting bajunya di ruang ganti, tiba-tiba dia bilang tidak pas. Biasanya gitu dia mau tukar model lain. Dia mau tukar model lain, cuma alasannya dia pakai tidak pas di badannya. Memang ada-ada saja ya. Ada saja. Padahal sudah dia sendiri datang ke toko. Betul. Padahal sudah dia sendiri ya. Kecuali tadi online belanjanya. Iya, betul. Kalau online boleh nggak tukar? Kalau misalnya kita belanja, tetap juga nggak bisa ya? Karena kan sudah kita cantumkan juga kayak LD-nya, lebar lingkar dada, tinggi untuk panjang bajunya, bahan-bahannya semua sudah kita cantumkan di katalog. Jadi teman-teman kalau belanja memang harus teliti, walaupun itu online karena lengkap banget ukurannya. Jadi teman-teman tinggal pilih sukanya ukuran mana, cocok di badan dan bahannya yang apa gitu. Tapi lebih amannya langsung ke toko saja ya. Karena kalau belanja di BL nggak cuma satu sih. Karena kamu bisa beli satu set, iya kan? Selain apa aja sih yang ada di IBL yang lebih lengkapnya, pakaian-pakaian apa aja nih yang ada nih kalau boleh tahu? Cewek-cewek, cowok, anak-anak, perintilan, boneka, aksesoris, mainan ada. Mainan ada? Ada, mainan anak juga ada. Baju kantoran juga ada? Baju kantoran ada. Dan jilbab pun lengkap ya? Lengkap. Semuanya ada, nggak pusing nggak tuh? Ya kan biasanya orang kalau buat usaha dia segmented ya, misalnya aku maunya ke hijab aja gitu, atau aku baju cowok aja gitu, atau baju cewek. Ini gimana caranya kamu untuk tidak sepusing itu, karena banyak banget jualannya kan, bermacam-macam. Apa tipsnya sih supaya kamu lebih dari berbagai macam bahan yang dijual, kamu masih bisa tetap fokus nih. Karena kan beda-beda kan up to date-nya si tren yang baju cowok beda dengan baju anak dengan baju cewek gitu. Jadi sistemnya kita di toko itu untuk yang pegang anak-anak lain. Jadi karyawan yang khusus infokan barang-barang habis itu sudah saya ini. Udah dibagi-bagi ya. Sudah dibagi-bagi. Jadi mereka yang bertanggung jawab dengan barang-barang anak, cowok, dan mereka juga yang tahu. Apakah mereka juga dikasih tahu, kamu harus cari tahu nih tren. Tren fashion untuk cowok, jadi mereka yang selalu infokan ke saya. Begitu juga semua karyawan, kasir, pramuniaga. Jadi saya suruh lebih banyak komunikasi dengan customer. Misal tidak ada barangnya di toko, langsung infokan ke saya, siapa tahu bisa saya ridikan gitu. Jadi semua karyawan itu kalau bisa lebih interaktif dan bertanya ya. Jadi kamu jadi banyak masukan ya. Jadi komplainan juga kamu terima dari mereka. Kak. Banyak banget banyak ternyata. Sekali. Iyalah berapa tahun ini ya, pasti unik-unik ya. Tapi kebanyakan kalau cowok dan cewek yang paling komplain sering apa? Cewek ya.
cewek, rata-rata ibu-ibu. Kalau cowok mah orangnya pasrah kayaknya ya. Kalau beli nggak cocok ya udah nggak usah dibeli lagi. Tapi ini tetap komplain namanya ibu-ibu ya. Oke. Dan ini harapan kira-kira target kedepannya IBL akan bagaimana nih kedepannya? Apakah tambah cabang lagi? Apakah buat reseller atau cabang di kota lain? Semoga kedepannya intinya bisa buka cabang lagi. Amin. Punya toko yang lebih besar dari yang sekarang. Oke, sekarang masih jadi terasa kecil ya? Iya Kak. Intinya bisa buka lapangan pekerjaan lagi. Amin. Makin banyak karyawan. Bisa terus bermanfaat lah. Oke, amin amin. Insya Allah semua harapannya bisa berjalan dengan lancar, semua terpenuhi. Kalaupun cabang yang bisa buka di luar kota ya. Amin. Siapa tahu bisa buka di Morowali. Jadi kita kalau belanja nggak usah ke Palu ya Allah. Kan biasa perjalanannya itu lama banget, kirim barang saja. Ada yang pernah dikirim-kirim ke luar kota nggak? Iya ada Kak. Ada ya. Itu Morowali, Ampana, Poso. Nah itu tuh kita biasa menunggu barang lama guys. Ya Allah, semoga bisa buka cabang di kabupaten-kabupaten ya. Iya, jadi anak-anak kabupaten tidak mesti menunggu agen atau menunggu kurir untuk datang barangnya ya. Sukses selalu untuk IBL, semoga kedepannya semakin dijauhi dari orang-orang yang tidak baik, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Nanti next kita ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, share konten ini, semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman juga yang di podcast, di Spotify, di Apple Podcast, jangan lupa di follow ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.